Kau hiasi kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ada sama karena Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Aku merasa ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, aku merasa ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, baik bagiku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah ini kami akan sudah memulai ibadah kami. Tuhan terus tolong kami, terlebih adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah saat ini, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dan Tuhan yang terus menyertai mereka, memberi kekuatan, semangat, sukacita kepada mereka, sehingga Bapa yang baik melalui ibadah ini Tuhan, Namamu dipuji, dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Daki-daki gunung yang tinggi, daki-daki gunung yang tinggi, turun lomba yang dalam, melintasi padang bukit hijau berbenang. Yesus besertaku, ku terbang.
Ya adik-adikku yang kasih Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Ingin Mau Dengar Cerita. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap kami sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Nah, adik-adik, seperti itulah teriakan 2022 tahun yang lalu ketika murid-murid Yesus tahu bahwa Yesus bangkit. Wah, shalom semuanya. Puji Tuhan, pagi ini Evi sukacita sekali bertemu dengan adik-adik sekolah minggu semuanya. Nah, kalau minggu kemarin Evi sudah membahas bersama adik-adik kenapa Tuhan Yesus harus mati bagi kita. Yang pertama karena Tuhan Yesus mengasihi kita, yang kedua karena Tuhan Yesus mau mendamaikan kita dengan Bapa, dan yang ketiga karena Tuhan Yesus mau menyelesaikan misi Tuhan Yesus di bumi, yaitu mati bagi setiap kita. Hari ini Kevi mau melanjutkan pembahasan Kevi seperti sorak kemenangan awal video ini Kevi buka, yaitu Yesus bangkit. Amin. Wah, Kevi akan bawa kisah kali ini dari kitab Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di dalam kisah ini terjadi pada pagi hari di minggu pertama, minggu itu setelah Sabat selesai atau hari Sabat lewat. Adik-adik, pagi itu perempuan-perempuan mau ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus dan memberi rempah-rempah pada kubur Yesus. Waktu mereka sampai ke kubur Yesus, ternyata batu yang menutup kubur itu sudah terbuka karena terjadi sebuah gempa bumi, dan mereka sampai di sana dan tidak menemukan Yesus di sana. Walaupun pada awalnya mereka bingung Tuhan Yesus kemana, apakah mayat Yesus itu dicuri orang atau apa. Dengan kebingungan mereka, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada mereka bahwa Yesus yang mereka cari itu, yang disalibkan itu sudah bangkit. Kita baca dulu ayatnya dalam Matius pasal 28 ayat 5, 6, dan 7. Kevi bacakan ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring.
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat di mana malaikat Tuhan memberitahu kepada perempuan-perempuan itu bahwa Yesus telah bangkit. Wah, adik-adik, seruan kebangkitan Tuhan Yesus itu terdengar sampai hari ini. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dia bukan sekedar mati bagi kita. Hari ini Kak mau bagi 3 hal penting buat setiap adik-adik tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, adik-adik, ingat ini baik-baik, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu dia memang mati, tapi karena dia adalah Tuhan dan Allah, dia gak lupa bangkit. Amin. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan segalanya, dan dia bangkit dari antara orang mati. Alkitab menulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Wah, Tuhan Yesus kita, dia mati dan bangkit bagi setiap kita. Tuhannya orang lain, agamanya orang lain, mungkin Tuhannya pernah mati tapi nggak bangkit-bangkit. Tapi adik-adik, kamu, Kak Evi, Mama dan Papa punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu mati, tapi dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Alkitab tadi mengatakan bahwa dia berkuasa untuk bangkit kembali. Amin. Dia Allah yang luar biasa, yang bangkit mengalahkan maut. Alam maut pun gak berkuasa atas Yesus. Yesus menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Wah, itu yang pertama, makna kuasa kebangkitan Yesus. Dia bangkit mengalahkan maut. Yang kedua, Yesus bangkit membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Adik-adik, kita baca dulu sama-sama Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Dia katakan seperti ini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Setiap kita yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Dia anak Allah yang bangkit dan hidup dari antara orang mati. Amin. Jadi adik-adik Kak Evi, kita harus bangga punya Tuhan Yesus yang gak sekedar mati lalu mati aja gitu. Dia mati dan dia bangkit karena dia itu Allah, karena dia adalah anak Allah. Amin adik-adik. Yang ketiga, makna kebangkitan Tuhan Yesus itu apa sih? Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah banyak sekali nubuat-nubuat tentang kelahiran dan kematiannya Tuhan Yesus. Bahkan kebangkitannya Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan. Bahkan Tuhan Yesus pun sudah berkali-kali mengatakan bahwa dia akan mati, akan bangkit. Dan Kevi akan kasih bukti perkataan-perkataan Yesus itu perkataan-perkataan yang berkuasa dan benar-benar terjadi atau terbukti. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21. Tuhan Yesus katakan seperti ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius 20 ayat 19 pun mengatakan yang sama. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Bahkan Tuhan Yesus pun beberapa kali mengungkapkan atau mengatakan bahwa dia akan dihina, disiksa, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga.
Jadi perkataan Yesus itu perkataan yang benar-benar berkuasa dan terjadi. Dan terbukti setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Apa yang Tuhan Yesus katakan itu semua terjadi dalam hidupnya. Jadi adik-adik, Yesus bangkit buat kita yakin dan percaya akan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak pernah bangkit, berarti sia-sialah iman kita untuk mempercayai Yesus. Tapi karena Yesus yang kita sembah mengalahkan maut, dia bangkit dari antara orang mati, dia hidup buat setiap kita. Maka adik-adik dan Kak Evi gak perlu ragu lagi untuk mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berkuasa. Yesus yang dahsyat itu bangkit. Amin. Dan seruan kebangkitannya sampai hari ini terdengar di mana-mana. Dan adik-adik juga Kak Evi punya tugas untuk menceritakan tentang kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut itu, yang memberikan hidup bagi setiap kita itu pada semua orang yang belum mengenal Yesus. Biar orang-orang di sekitar kita pun tahu dan merasakan kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, hebat ya Tuhan kita. Minggu depan Kevi akan lanjutkan lagi cerita-cerita tentang Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Oke adik-adik, tetap semangat di rumah, tetap mengasihi Tuhan Yesus, dan tetap mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yesus sudah bangkit. Amin. Dadah. Kita mau doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa,